Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Ratu Alta dari kelas MN 22H dengan NIM 22416261201157. Sekarang saya akan mempresentasikan materi mengenai Big Data. Nah, yang pertama ini saya akan membahas materi about what is Big Data, khususnya about definition and karakteristik dari Big Data tersebut. Nah, definisi Big Data. Big Data ini adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemroses data lainnya. Dalam Gartner IT Glossary, Big Data didefinisikan sebagai berikut. Big Data is high volume, high velocity, and or high variety information asset that demand cost-effective, innovative forms of information processing that enable enhanced insight, decision-making, and process automation. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 5 karakteristik dari Big Data. Yang pertama itu ada volume, terkait dengan besaran data yang harus dikelola berukuran super besar. Volume refers to the amount of electronic data that is now collected and stored, which is growing at an ever-increasing rate. Big data is big, but how big? It won't be easy just to set a specific size as denoting big in this context. But what was considered big 10 years ago is no longer big by today's standard. Lalu, yang kedua ini ada velocity, berkenaan dengan kecepatan pemrosesan data yang harus mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah data. Velocity refers to the speed with which data is generated. High velocity data is generated with such a pace that it requires distinct or distribute processing techniques. An example of data that is generated with high velocity would be Twitter message or Facebook post. Lalu yang ketiga ini ada variety, merujuk pada karakteristik sumber data yang sangat beragam. Variety refers to the many sources and types of data both structure and unstructured. We used to store data from sources like spreadsheet and database. Now data comes in the forms of email, photos, videos, monitoring device, PDF, audio, etc. This variety of unstructured data creates problems for storage, mining, and analyzing data. Lalu yang keempat ini ada veracity yang merupakan bentuk suatu data yang dipercaya kebenarannya, berkualitas, dan dapat diakses dengan mudah. In general, data veracity is defined as the accuracy of truthfulness of a dataset. In many cases, the veracity of the datasets can be traced back to the source provenance. In this manner, many talk about trustworthy data source types or process. Lalu yang terakhir, yang kelima ini ada value, yang merupakan nilai data yang besar, seharusnya berdampak secara moneter terhadap suatu perusahaan yang menggunakan komputasi big data. Karena akan sia-sia jika kita memiliki data yang sangat besar, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengolah dan menganalisisnya. Itu semua hanya akan membuang-buang resource. Nah, apa aja sih pemicu perkembangan dari big data ini? Yang pertama karena pesatnya pertambahan kemampuan penyimpanan data, lalu juga karena pesatnya pertambahan mesin pemrosesan data, juga karena ketersediaan data yang melimpah. Terus tahap pengelolaan big data yang pertama acquired, yaitu cara mendapatkan data. Lalu akses atau dari akses data, lalu analisis informasi data yang akan didapatkan. Lalu yang terakhir application mengenai visualisasi dan reporting hasil dari analitik. Nah, why big data is matter? Kenapa sih big data itu penting gitu kan? Karena yang pertama dia dapat meningkatkan profit, seperti meningkatkan pendapatan, juga menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua meningkatkan kinerja perusahaan. Dia berperan di IT logs analytics, fraud detection pattern, the social media pattern, and pattern for modeling and management. Juga dia berperan dalam big data analysis di bidang healthcare, presidential campaign, personalized advertising, sport prediction, easier commutes, and smartphone.
Nah, ini contoh kasusnya saya ambil dari fraud detection pattern atau deteksi penipuan yang dilakukan oleh Visa. Raksasa pemrosesan kartu kredit dan debit Visa menggunakan analitik data besar untuk potensi penipuan. Analisis data besar di Visa membantu mereka mengidentifikasi 2 miliar dolar kemungkinan peluang penipuan tambahan dan membantu mengatasi kerentanan penipuan tersebut sebelum uang dipertaruhkan. Nah, bagaimana sih cara kita membentuk tim Big Data ini? Yang pertama itu dalam membangun tim kita harus menentukan struktur, terus mencari kandidat, mengatur lingkup pekerjaan, menetapkan standar efisiensi, memberikan target yang jelas, dan memahami variasi kemampuan dan latar belakang masing-masing individu. Lalu setelah kita membentuk tim itu kita harus mempunyai kemampuan untuk mengelola tim. Bagaimana sih caranya? Yang pertama itu kita harus menetapkan kepemimpinan. Lalu yang kedua, bangun hubungan dengan masing-masing karyawan. Yang ketiga juga kita harus membangun hubungan di antara karyawan. Juga menemukan rasa kerjasama tim serta menetapkan aturan dasar untuk tim. Dari tadi kita membahas tentang big data terus. Sumber big data ini dari mana sih? Yang pertama itu dari data terstruktur. Nah, data terstruktur ini merupakan kelompok data yang memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi. Sumber datanya dapat berupa data transaksional, OLAP data, tradisional RDBMS, file CSV, dan spreadsheet. Lalu ada data tidak terstruktur juga, yang merupakan kelompok data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat sehingga untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih. Data ini dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi internet seperti data URL log, media sosial, email, blog, video, dan audio. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.